Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudirman Anwar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kurikulum dan yang kami hormati teman-teman dari Prodi MPI, PIAUD, dan TBI. Baiklah, kami dari kelompok E akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Evaluasi Kurikulum, dosen pengampu Sudirman Anwar MPD, disusun oleh kelompok E, 1 Ira, 2 Desi Rahmawati, 3 Miftahul Jannah, 4 Natasa Erionsari. A. Definisi dan peran evaluasi kurikulum. 1. Definisi evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sedangkan pengertian kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan, dan dapat membawa perubahan tingkah laku. Evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat. Menurut Tyler, mengatakan bahwa evaluasi kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengecek keberlakuan kurikulum yang harus diterapkan dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Tahap kedua adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran yang meliputi metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Tahap ketiga adalah evaluasi terhadap efektivitas, baik efektivitas terhadap waktu, tenaga, dan biaya, serta tahap terakhir, tahap keempat adalah evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana, evaluasi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian, karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah, dan metode penelitian. Hanya saja perbedaan antara evaluasi dan penelitian ini terletak pada tujuannya. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum. Apakah kurikulum yang dibuat ini direvisi ataukah diganti? Sedangkan penelitian memiliki tujuan yang lebih luas daripada evaluasi, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menguji teori atau membuat teori baru. Evaluasi kurikulum itu sangat penting dilakukan karena evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Dua, peran evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum.
Secara umum, langkah-langkah pokok evaluasi pendidikan meliputi 3 kegiatan utama, yaitu pertama persiapan, kedua pelaksanaan, dan ketiga pengolahan hasil. Peranan evaluasi kebijakan dalam kurikulum, khususnya bidang pendidikan berkenaan dengan satu, evaluasi sebagai moral judgment, dua, evaluasi dan penentuan keputusan, dan terakhir evaluasi dan konsensus nilai. B. Prinsip-prinsip dan prosedur evaluasi kurikulum. 1. Prinsip evaluasi kurikulum. Beberapa prinsip yang harus dipegang dalam suatu pelaksanaan evaluasi pendidikan yaitu: 1. Keterpaduan, 2. Keterlibatan peserta didik, 3. Koherensi, 4. Pedagogis, dan 5. Akuntabel. 2. Prosedur dari evaluasi kurikulum. Maksud dari prosedur adalah langkah-langkah teratur dan tertib yang harus ditempuh seseorang evaluator pada waktu melakukan evaluasi kurikulum. Langkah-langkah tersebut merupakan tindakan yang harus dilakukan evaluator sejak dari awal sampai akhir suatu kegiatan evaluasi. Prosedur dari evaluasi kurikulum yang diungkapkan oleh Stronge dan Helm adalah: pertama, kajian terhadap evaluan. 2. Pengembangan proposal. Ketiga, pertemuan atau diskusi proposal dengan pengguna jasa evaluasi. Keempat, revisi proposal. Kelima, rekrutmen personalia. Keenam, pengurusan persyaratan administrasi. Ketujuh, pengorganisasian pelaksanaan. Kedelapan, analisis data. Kesembilan, penulisan pelaporan. 10. Pembahasan laporan dengan pemakai jasa. Dan yang terakhir, ke-11, penulisan laporan akhir. C. Aspek-aspek dan model-model evaluasi kurikulum. 1. Aspek-aspek evaluasi kurikulum. Kurikulum terdiri dari 4 aspek penting yaitu: 1. Kompetensi, 2. Peserta didik, 3. Pelaksana, dan keempat, evaluasi. 2. Model-model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum berdasarkan model evaluasi yang dikembangkan di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dibedakan menjadi 3, yaitu: pertama, model evaluasi kuantitatif, kedua, model evaluasi kualitatif, ketiga, model evaluasi ekonomi mikro. Dan Zainal Arifin mengelompokkan model-model evaluasi dalam 10 kelompok, yaitu: 1. Model Taylor, 2. Model yang berorientasi pada tujuan, 3. Model pengukuran, 4. Model kesesuaian, kelima, model evaluasi sistem pendidikan, keenam, model Alkin, ketujuh, model Binkerhoff, kedelapan, model iluminatif, kesembilan, model responsif, dan terakhir, model studi kasus. D. Tujuan, fungsi, dan dimensi evaluasi kurikulum. 1. Tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. 2. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. 3. Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. 2. Fungsi evaluasi kurikulum.
Ada beberapa fungsi evaluasi yaitu pertama, evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik siswa. Kedua, untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Ketiga, dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Keempat, informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan. 5. Berguna untuk pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. Keenam, sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Baiklah, materi terakhir yaitu 3 dimensi evaluasi kurikulum. Dimensi evaluasi kurikulum mencakup dimensi program dan dimensi pelaksanaan. Dimensi program meliputi tujuan, isi kurikulum, dan pedoman pelaksanaan. Sedangkan dimensi pelaksanaan meliputi komponen masukan, komponen proses, komponen keluaran, dan komponen dampak. Baiklah, itulah tadi hasil presentase dari makalah kami dengan judul evaluasi kurikulum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.